Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9, 9A sampai 9E? Berjumpa kembali dengan Pak Edi di materi yang sama mengenai PPKN di bab 1, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, pertemuan yang keempat. Baik, sebelum kita lanjutkan pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kita lanjutkan ya anak-anak. Yang pertama mengenai perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu di dalam bidang politik dan hukum, ya. Dalam bidang politik, para tokoh bangsa harus mengedepankan moral dalam pelaksanaannya, di mana warga negara dijadikan sebagai subjek, bukan cuma sebagai objek politik. Nah, di sini yang dimaksud adalah ketika sedang adanya perpolitikan sedang memanas, ketika sedang adanya pemilu, kebanyakan para politikus itu mendekati rakyat karena ada hal yang dimau, ada udang di balik batu, ya. Ada keinginan, ingin dipilih, ingin dicoblos baru deketin rakyat, ya. Itu seringnya seperti itu. Ketika sudah terpilih, terkadang para wakil rakyat tersebut telah lupa apa yang telah dijanji-janjikan kepada rakyat yang telah memilihnya. Itu yang namanya menjadikan rakyat sebagai objek. Seharusnya sebagai tokoh bangsa, sebagai para politikus, calon anggota dewan, ketika ingin dipilih atau dicoblos oleh warga negara, maka harusnya menjalankan apa yang telah dia janji-janjikan ketika waktu sebelum dicoblos, ya. Itu yang dimaksud dengan seorang politikus yang baik, yaitu melaksanakan amanah, menjadikan warga negara sebagai subjek politik, bukan cuma sebagai objek politik, ya. Mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh warga negara, mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan, mendengarkan apa yang menjadi penderitaan dari warga negara, keinginan dari warga negara, maka seorang politikus tersebut akan menjadi politikus yang baik, ya. Dan ketika amanah dengan rakyat, insya Allah ketika ada pemilihan lagi pasti akan terpilih, karena seorang anggota dewan tersebut telah melakukan hal yang terbaik, ya. Itu adalah di bidang politik dan hukum. Kemudian selanjutnya dalam bidang ekonomi, ya, para pemimpin bangsa harusnya mampu menerapkan ekonomi kerakyatan. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, semua harga mahal. Maka sebagai pemimpin bangsa yang baik harusnya mampu memberikan solusi bagaimana caranya agar ekonomi tersebut harga-harga terjangkau oleh rakyatnya. Rakyat bisa sejahtera. Ada solusi dari pemimpin bangsa, ya. Ketika banyak rakyat yang menganggur karena pandemi, tempat pekerjaannya banyak yang bangkrut kemudian mem-PHK-nya, maka itu harusnya menjadi bagian yang dipikirkan oleh para tokoh bangsa. Jangan sampai tokoh bangsa hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, tanpa memikirkan rakyat, ya. Itu makanya di dalam bidang ekonomi harusnya ekonomi kerakyatan yang dikedepankan, ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian dalam bidang sosial dan budaya, seharusnya para tokoh bangsa itu memperhatikan kehidupan sosial masyarakatnya, kemudian serta melindungi budaya lokalnya. Jadi harusnya lebih empati terhadap rakyatnya, lebih simpati dengan penderitaan rakyatnya, sehingga apa sih yang menjadi kehidupan sosial masyarakatnya seperti apa, solusinya seperti apa. Kemudian juga melindungi budaya-budaya lokal, budaya-budaya daerah. Jangan sampai budaya kita diakui oleh bangsa yang lain karena ketidakpedulian para tokoh bangsa, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi
para tokoh bangsa harus memiliki kepedulian terhadap kehidupan sosial masyarakat serta mampu melindungi budaya-budaya lokal atau kebudayaan daerah. Kita lanjutkan. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan, para tokoh bangsa atau para pemimpin bangsa saat ini harus mampu menjamin keutuhan negeri ini, baik dari ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, sehingga warga negara, rakyat merasa aman, tentram, kehidupannya berjalan dengan baik. Karena apa? Karena dijamin, karena dilindungi oleh para pemimpin bangsa. Ya, tuh. Dengan cara apa? Yaitu menjaga keutuhan negara ini, ya, dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Itu sehingga rakyat kita menjadi aman, tentram, damai, kehidupannya menjadi damai dan sejahtera, ya. Itu. Kita lanjutkan lagi. Mungkin materinya nggak banyak, karena bab 1 sudah selesai. Itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian ada penugasan, yaitu kerjakan LKS kalian halaman 12, 13, 14 bagian 1 sampai bagian 3. Kerjakan di kertas selebar atau kertas folio. Paham ya anak-anak? Kerjakan dengan baik, kemudian kalian setor ke wali kelas kalian masing-masing. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.